Seberapapun kita, walau 1-2 orang, tetap kita semangat. Ada amin? Haleluya. Iya, puji nama Amin. Tuhan. Kita bersyukur. Kita buka Mazmur 23 sesuai dengan pujian tadi, saudara. Ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, gembalamu juga ya. Karena ada ku di sini. Tuhan adalah gembalaku yang baik, ya. Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, puji nama Tuhan. Ya, benar saudara. Haleluya. Tuhan adalah gembala kita. Jika kita menjadikan Dia gembala kita, saudara, kita tidak akan kekurangan. Yes. Kenapa kita sering merasa kurang, saudara? Karena kita itu tidak melibatkan Dia, saudara. Tidak melibatkan Tuhan itu. Ya, mungkin hanya say hello, Tuhan tolong saya. Tapi kalau kita mengatakan, Tuhan Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hari-hari ini, saudara, diperhadapkan kita dengan berbagai persoalan hidup, ya. Khususnya masalah finansial, saya lihat kiri kanan semua bergumul, saudara, ya. Ada yang anak kan sudah kelas 3 mau try out, itu semua butuh biaya. Ada juga yang persiapan mau ya sebentar lagi mau ujian trimester, ya. Jadi kita bersyukur pada malam hari ini, ya. Kita bersyukur kita boleh memuji Tuhan, kita boleh katakan terima kasih Tuhan jika kami ada sebagaimana pada malam hari ini, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kita masih bisa berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Adakah pengakuan itu keluar dari mulut kita, Bapak Ibu? Ya, saya selalu katakan ketika kita merasa kurang, sebenarnya kita sudah mengesampingkan Tuhan dalam hal itu. Ya, karena ada juga ayat di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi bukan berdasarkan gaji kita, bukan berdasarkan situasi kita saat ini. Tuhan punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Saudara, saya merasakan 2 minggu ini benar-benar kami itu flu. Yang tersiksa itu kalau malam, Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau lagi live seperti ini. Puji Tuhan hari ini plong. Amin. Saya bilang tadi saya lihat, ya namanya kita suka buka Google ya. Ada 5 ciri-ciri Omikron. Masih sempat saya baca. Batuk, oh iya udah lewat. Flu udah lewat. Tenggorokan sakit ya sudah lewat. Dia bilang demam. Gatal masih ya. Gatal ya. Terus ada tadi 5 itu udah lewat. Terus yang kelima apa gitu? Semua udah lewat, udah sembuh. Saudara, ada lagi yang lapor tadi, Bu, doakan ya. Doakan kami udah mulai ini tenggorokan sudah gatal, terus demam flu. Saya bilang berdoa aja ya. Minum panadol hijau gitu kan. Saudara, semua cocok-cocokan obatnya. Tapi saya melihat saudara pada malam hari ini, marilah kita sepakat Tuhan gembalaku yang baik. Jadi jika Bapak Ibu mengucapkan, saya mengucapkan, berarti Tuhan gembala kita yang baik. Ya, kita udah melihat pertolongan Tuhan. Ya, hari-hari ini memang benar-benar perjuangan. Makanya kita butuh firman. Ya, kalau kita nggak baca firman, saudara, makanya saya katakan situasi ini membuat kita sebenarnya harus lebih lagi, dan itu yang Tuhan mau sebenarnya. Ya,
Kemarin sudah longgar sedikit, Delta udah selesai. Ini datang lagi Omikron. Ya saudara, supaya kita ternyata ketika kemarin sudah ada longgar sedikit, jalan-jalan ke sana kemari. Nah, mulai lagi sekarang ini. Sebenarnya saudara, bagaimana hati kita tetap berpaut kepada Tuhan? Ya, puji Tuhan, pembacaan 5 Alkitab. Ini 5 kitab saya lihat. 5 pasal sehari. Kita bersyukur saudara, ketularan saya. Beliau bilang 5 kitab, saya bilang 5 Alkitab saudara. Ya, 5 pasal sehari. Kita bersyukur, itu yang menguatkan kita, Bapak Ibu. Hari demi hari kita lihat Tuhan menolong, Tuhan membela. Akhirnya kita lupa dengan masalah kita ketika kita membaca firman Tuhan. Coba kita nggak baca firman, hari-hari kita mikirin masalah. Hari-hari kita mikirin bagaimana itu. Enggak, kebetulan saudara, kita seperti itu aja masih ada celah iblis kadang yang mencoba mengganggu pemikiran kita. Nih bagaimana besok kamu, bagaimana ini. Di situ kita harus lawan. Ya, harus dilawan saudara. Hey, gitu kan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun itu, karena dia puasa kan, dia lapar, digoda, ada 3 hal di situ saudara. Lompatlah, makanlah ini, seperti itu. Tapi Tuhan selalu berkata, ada tertulis. Nah, demikian juga kita saudara, ketika kita mengalami suatu, mungkin kita udah mulai oleng, karena banyak nih yang curhat-curhat saudara. Udah hampir-hampir orang Batak bilang mandele sebenarnya ya. Mandele itu kayak putus asa begitu. Tapi kelihatan di luar mungkin kuat. Nah, bagaimana kita memperkuat diri kita? Ya baca firman, pujian penyembahan, saat teduh di pagi hari. Masing-masing kita datang kepada Tuhan. Kalau kita hanya mendengarkan dari orang, itu mungkin lagi orang itu khotbah, orang itu kasih share ke kita terhibur. Tapi sesudah itu, malam-malam itu, makanya saudara di tempat tidurlah, kita bisa merenung, syukur-syukur langsung ngorok. Kalau nggak bisa ngorok saudara, di situ kita masa-masa, nanti bagaimana ya? Besok bagaimana ya? Padahal firman Tuhan ada berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Makanya kalau kita ingat firman itu semua, itu yang membuat kita kuat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, keren gitu ya. Saudara, saya bisa ketawa mengucapkan ini karena memang tinggal itulah semangat spirit kita yang daripada Tuhan. Bukan dalam arti banyak yang harus diselesaikan dan kita belum melihat titik terangnya. Tapi kita percaya. Jadi kita pegang firman seperti di Roma 4 ayat 18-20. Sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap karena dia sudah tua, istri sudah mati haid. Tapi terhadap firman itu, terhadap janji Allah dia percaya. Demikian juga kita pada malam hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini suatu penghiburan yang sangat luar biasa. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wah, ini luar biasa saudara. Walaupun itu gambaran seperti itulah, kalau kita menjadikan dia menjadi gembala kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bayangkan saudara, air yang tenang itu kayak apa sih? Tenang saudara. Ya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya terlalu yakin Bapak Ibu, semua yang ikut ini, kita sudah tahu firman ini. Jadi malam ini kita merefresh kembali, ya. Merefresh kembali. Kayak seperti kemarin kami ada di ibadah keluarga, ayat itu sudah lama tidak kudengar. Ternyata salah seorang yang bawa firman di pagi hari, kami gantian itu bawa firman saudara di ibadah keluarga. Langsung dia bagi Yesaya 40 ayat 30 ya. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Iya ya, yes gitu. Jadi pagi hari saudara sudah di strum kembali. Ibaratnya kita sudah mau lobet nih. Udah hampir ini ya. Itu yang saya bilang tadi. Mandele orang Batak bilang. Tapi kita di strum lagi. Di strum pagi, di strum malam. Jam 8 malam di strum. Iya, siang juga masih ada doa-doa yang lain saudara. Baca firman lagi, kita saat teduh pribadi. Kita harus memang memperkuat pertahanan kita saudara. Ya,
Nggak mungkin orang memperkuat pertahanan kita, kita sendiri. Karena musuh yang paling utama itu diri kita sendiri yang susah kita kalahkan, saudara. Baca firman malas, berdoa malas, boro-boro memuji Tuhan. Jadi kita harus menyemangati diri kita sendiri, saudara. 2 minggu ini sebenarnya kadang saudara gimana ya, tidur itu paling menyiksa. Saya tidur di kamar sebelah, saya udah enak tidur. Pak John batuk, bangun lagi saya. Beliau udah tidur, saya yang batuk, saudara. 2 minggu ini, nah, jadi akhirnya saya ketawa, saudara. Nah, ini mulai-mulai ada yang batuk-batuk flu. Tetap semangat, saya katakan. Kami sudah melewati 2 minggu ini. Dan mungkin corona tahun lalu kita merasakan kita udah hampir COVID. Tapi puji Tuhan, berarti masih ada rencana Tuhan kalau kita masih hidup sampai saat ini. Makanya tetap kita memberitakan firman Tuhan karena kita masih hidup, saudara. Kalau orang mati udah nggak bisa lagi. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sangat luar biasa, saudara. Kalau kita menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, sekalipun datang tantangan di lembah kekelaman itu, saudara, sebenarnya di situ lembah kekelaman itu kalau ada terjemahannya di lembah bayang-bayang maut katanya gitu. Saya pernah dengar terjemahan itu. Di situ kita merasakan, saudara, dalam sakit seperti kemarin-kemarin itu sebenarnya udah diambang maut. Tapi Tuhan masih menyelamatkan kita, masih memberikan kepercayaan hidup bagi kita, saudara. Mempercayakan kita hidup. Berarti kita harus berbuah. Sekalipun satu kalimat kita dengar firman dari seseorang, itu akan menguatkan kita. Itu yang saya katakan tadi di ibadah pagi, saudara. Ada itu sepupu saya yang khotbah Sintua. Dia katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti burung raja wali terbang. Wow, keren gitu. Bayangkan, saudara, kita bangun lagi batuk, flu, hidung mampet, tapi tiba-tiba dapat firman. Waduh. Nah, itu yang makanya kita kalau bisa jangan sampai bolong mesbah ini, saudara. Jangan lihat saya dengan Pak Johnnya, tapi lihat firman Tuhan. Ya, mau profesor, doktor pun di sini membagikan kalau memang yang dibagikan firman, tetap itu muatannya firman. Ya, tetap firman Tuhan yang luar biasa. Ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Suatu hal yang luar biasa jika kita menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, makan minum kita terjamin dalam Tuhan. Yes. Ya. Kita tidak usah takut. Buktinya jemaat GGV Philadelphia dan semua yang ikut di live ini, saya percaya kita tetap makan. Apapun pekerjaan kita, saudara, mungkin petani, guru, berkantor, ya kan? Kami ini ada kerjaan, kami ini jual air minum, saudara. Ya. Ya. Promosi. Kalau ada yang mau beli, masa mau beli dari Ambon, ya. Dari Jailolo. Saudara, tetap kita mengucap syukur, ya. Bahkan dikatakan tadi di sini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, itu semua diawali dari ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, terus berentet ke bawah. Ya, ketika kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dulu, saudara, di masa-masa yang sangat-sangat sulit yang kami alami, tiap hari kami ucapkan Mazmur 23 ini. Ya, hampir tiap hari. Saya katakan, mulai ada rasa galau. Saya hanya bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Jadi kami perkatakan, kita perkatakan sebenarnya enggak langsung ada uangnya, bukan langsung ada makanannya. Tapi ketika kita memperkatakan itu, saudara, ada suatu sukacita, ada damai sejahtera. Lama-lama gak ada rasa lapar, saudara. Karena ternyata roh kita itu kenyang dengan firman itu. Jadi roh kita ini hati-hati. Ketika roh kita ini kenyang, fisik kita lapar, saudara, itu bisa dilawan, saudara. Ketika fisik kita yang kenyang, roh kita kosong, hati-hati. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika Tuhan dicobai di padang gurun, saudara, dengan gamblangnya ada tertulis,
itu di situ Tuhan Yesus ada berada di dunia, saudara. Dia manusia di situ. Maksudnya dia kan manusia 100%, Allah 100% dikatakan. Jadi saat itu dia benar-benar merasakan lapar. Ya, merasakan lapar. Tapi roh itu, firman itu begitu kuat. Ya, dia kan 40 hari berpuasa, saudara. Saya rasa kita puasa 3 hari. Saya baru 2 kali puasa, saudara, 3 hari total. Saya pikir saya udah mati waktu itu. Bukanya pakai Indomie lagi. Itu bukanya di puncak lagi dan dingin. Ya, waktu masih gadis itu, saudara. Hari kedua udah mulai kuning. Ya, tapi sesudah selesai puasa itu ada terobosan yang sangat luar biasa, saudara. Ya, kadang sekarang pengen coba lagi tapi belum waktunya kali ya. Sangat indah, saudara. Jadi saya melihat gini, makanya dikatakan kita itu bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman. Nah, itulah benar, dari setiap firman yang kita dengarkan. Kenapa kita 1 hari bisa puasa total, tidak makan? Kita baca firman, di situ teruji, Bapak Ibu. Makanya kalau memang tidak ada mau dimakan, ya berpuasa. Tapi puji Tuhan, saya terlalu yakin tidak ada di sini sampai puasa karena nggak ada yang mau dimakan. Tapi memang dia karena dia mau berdiam diri, dia memang mau puasa. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nanti berentet semua sampai ke bawah ayat 2 sampai ayat 6. Itu akibatnya. Ya, kalau kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak yang harus kita bayar, saudara. Tapi pegang firman Tuhan, buktinya hari demi hari Tuhan menolong kita. Amin. Sudah berapa bulan, sudah berapa tahun corona? 2 tahun, saudara. Tapi apakah dia pernah meninggalkan kita? Tetap bisa sambung menyambung apa yang kita perlukan. Kadang saya mau ketawa, saudara. Ada yang harus dibayar, deadline-nya sudah sangat ini. Saya hanya bilang, Tuhan, aku tidak ada channel selain Tuhan. Jadi jangan buka channel sana sini, saudara. Tuhan, saya tidak ada channel selain Tuhan. Hari gini mau pinjam kemana juga, gitu kan? Tapi di situ kita berdoa, kita berseru, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya udah, kita pegang firman, udah kita serahkan, kita tidur, saudara. Bangun-bangun ada SMS. Saudara, bukan saya ini ya, karena kita sudah mengalami. Kalau kita tidak mengalami, saudara, apa yang mau kita perkatakan? Makanya kita makanya kita bersyukur, saudara, ketika kita mengalami. Makanya 2 minggu ini kan saya bilang begini, ini kok cepat banget ya, kok sepertinya flu batuk ini kok. Saya nggak nyangka, saudara, waktu itu saya masih bernatal tanggal 4 Februari ada undangan. Pulang dari situ, sebelum ke situ udah mulai bersin. Pulang dari situ baru kemarin tuntasnya. Berarti tanggal 4 sampai tanggal 15, Bapak Ibu. 2 minggu kurang lebih. Iya. Tapi ternyata sekarang plong, bersyukur, ya, bersyukur. Makanya pada malam hari ini saya hanya mau katakan, ya, mari kita katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 sampai ayat 6, itu akibat, saudara. Sebabnya, ya, karena kita menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, kita takkan kekurangan. Mungkin itu aja saya putar-putar dari tadi bolak-balik supaya terus menjadi rema dalam hidup kita. Menjadi kekuatan. Iya ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Dia gembalaku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Karena apa? Karena dia gembalaku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Karena siapa? Karena dia gembalaku. Ya, ia menyegarkan jiwaku. Karena apa? Dia gembalaku. Dia yang menuntun, saudara. Ya, menyegarkan jiwa kita. Karena apa? Jadi pada malam hari ini, saudara, mari. Ya, jika kita sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya dulu pernah mengalami, saudara, tidak berdoa lagi saya. Doa saya hanya begini, Tuhan, maksudnya nggak berdoa lagi secara minta atau apa. Saya hanya bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sesudah menikah juga pernah kami perkatakan ini. Karena hari-hari itu saya tidak tahu lagi ngucapin, masa minta mulu sih? Tuhan tahu kok kebutuhan saya. Akhirnya Tuhan adalah gembalaku, akhirnya naikkan pujian, penyembahan terus. Ya, kadang orang berpikir gini, emang dengan memuji langsung turun uangnya dari langit? Ya, kita juga bekerja dong. Ketika kita menjadikan dia menjadi gembala kita,
Tuhan itu akan menuntun apa yang harus kita kerjakan. Ya, kita bisa mengerjakan. Tuhan, itu yang saya katakan tadi, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Mungkin itu, mana tahu Bapak Gembala bisa tambahkan. Ya, nanti kita masuk dalam share, kita berdoa dulu. Saya tutup dulu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Bapak, untuk kebenaran firman-Mu Bapak. Engkaulah gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau menyediakan yang kami perlukan. Kami tidak takut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena Engkaulah gembala kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Biarlah kami diam terus dalam rumah-Mu seumur hidup kami dan menikmati akan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami responi firman-Mu pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin.